loh maksudnya. Iya. Tapi sakjane amitane dhewe iku ora ngantuk. Ya ora ngantuk tenan. Tapi gitu kalau loh, kita maksudnya. sudah setting pikiran kita, aduh saya capek betul. Karena otak itu akan merespon apa yang kita katakan. Itulah maka al-kalam waruh. Yang namanya kalam itu jadi ruh, ucapan itu jadi tenaga, energi. Maka orang yang sering mengucapkan kata-kata buruk lama-lama ini menjadi energi yang buruk. Dan itu akan menarik hal-hal yang buruk lain yang datang pada kita. Termasuk istilah pamane agak di duit, padahal ya kan di duit tenan itu kan enggak Iya, boleh. makanya di sini tadi innama yakhsyallah min ibadil ulama, orang yang ulama itu orang yang paling takut kepada Allah. Pikirannya selalu mainstreamnya Allah, sehingga yang ketarik ke situ itu hanya daya-daya yang positif saja, yang negatif tidak. Gitu. Orang bilang sering kenapa Allah melarang kita sering gersulo dan sebagainya, karena ini akan menarik energi negatif yang lain. Gitu. Ini kan lingkungan alam kita kan merespon apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan. Kalau kita selalu merasakan keterpaksaan, maka alam akan memberikan keterpaksaan itu. Daya negatif tentang keterpaksaan muncul semua. Itu mengitari kita. Aura lah gampangannya kan itu. Termasuk kita misalnya ya setiap saat mengatakan sehat ya. Itu akan menjadi kitaran energi sehat positif yang kemudian mempengaruhi kita. Tapi kalau kita waduh awakku wis lara-laranen kok begitu terus, ucapan ini terus menerus mengumpulkan energi negatif dari ucapan itu sendiri. Makanya kalau Allah bilang kan nak wis ngono tobat. Udah. Tobat ki piye? Tobat itu tahalli. Tahalli sing kotor-kotor ngelak gitu singkirkan, buang semua. Tahalli isi dengan yang positif semua, udah. Kan gitu caranya. Sehingga nanti energi yang buruk yang sudah terkumpul terdesak oleh energi positif yang masuk kan itu. Berarti ada mengatakan ucapan itu sebagai doa itu ya betul. Betul. Ya? Ucapan itu memang doa. Ucapan yang buruk akan menjadi doa yang buruk. Lu aku ora tau ndonga ngono. Ya ini kan ngomong. Ketika kita kenapa kita itu nggak boleh ngarani wong elek sebagai elek? Ketemu barang jelek tidak boleh mengatakan itu jelek, karena kita oh gue elek. Lama-lama elek-elek ini balik ke kita. Energinya terkumpul masuk ke diri kita sendiri. Nah, wong Jawa ngarani wong moyok ki mondok. Wong moyok mondok. Moyok itu apa? Ngejek. Yang ngejek orang lain, suatu saat dia akan mengalami apa yang dialami orang itu. Moyok mondok katanya. Dan mondok ke sini. Energi negatif akan berbalik ke arah kita seperti bumerang. Itu. Berarti makanya low extraction. Iya. Di surat Al-Hujurat itu kan kita dilarang untuk mencari kejelekan orang, mengintip-ngintip kejelekan orang. Kita kan dilarang, tidak boleh seperti itu. Dan juga tidak boleh mengejek wala tajassasu, tidak boleh mengejek orang lain. Gitu. Agar tidak ada daya energi yang negatif yang balik ke kita. Termasuk mendidik anak kan tidak boleh ngarek kok nakal. Iya. Ngarek kok nakal tenan akhirnya. Jadi doa kan? Jadi doa ya. Oh, aku bodoh men kaya ngono ra iso jadi bodoh. Dan dia sendiri nanti kita dewasa. Lah kowe iki nek ngono to. Lah mbiyen bapak langarane aku bodoh, aku itu adungamu, Pak. Lah kan gitu. Sama guru ngatakan murid kok bodoh ora karo-karan, bahaya juga itu. Sehingga seorang guru itu dituntut untuk kenapa harus sabar dan sebagainya, ya agar tidak memberikan kata-kata yang buruk yang itu nanti akan nyetempel anak itu sendiri. Lah pancen aku bodoh lak sampean ngerti aku bodoh ngopo ndak kudu kon ngene lho. Qurannya ada ya, Qurannya itu ya. Oh, ada Pak itu nanti. Di Al-Hujurat itu nanti diatur tentang privasi seseorang, kemudian tidak boleh mengatakan orang begini begitu, itu semua ada. Oh, di surat itu ada ya? Di Al-Hujurat. Bagus. Kalau kita nanti tafakur dengan surat Al-Hujurat itu termasuk tata krama di dalam lingkungan rumah tangga sampai bermasyarakat, sampai berpolitik, semuanya diatur di situ. Ada muamalah di situ, ada semua. Kita tidak boleh memanggil orang yang bukan namanya dengan nama julukan saja, tidak boleh gitu. Panjang ayatnya ya?
surat Al-Hujurat itu sebenarnya pendek, nggak panjang-panjang amat. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Janganlah kamu memanggil nama itu dengan nama fasik sudah iman. Maksudnya kalau orang sudah diberi nama yang baik jangan dipanggil dengan nama yang jelek. Nah, sekarang kan model kan, bro. Wah, itu Ya. bahasa-bahasa program seperti itu nanti akan memberi efek negatif. Gitu ya. Iya. Lah susahnya sekarang ustaz-ustaz sendiri sekarang biasakan Ya, katanya nama itu. bahasa gaul. Biar gaul. Ben diarani ustaz gaul, walah ngerasa diarani ustaz gaul. Alhamdulillah. Oh iya betul ya. Itu di surat Al-Hujurat diatur semua udah. Itu diatur ya. Iya, itu. Asik kalau ngaji surat Al-Hujurat asik Pak nanti Pak. Sejak Iya. awal dari mulai dibimbing tauhid kita, ibadah kita sampai kehidupan rumah tangga, kemudian kehidupan bermasyarakat, lalu berpolitik. Ketika ada orang bergaul dengan orang-orangnya itu sering mendatangkan fitnah, kita harus bagaimana? Wah, ada semua. Surat yang pendek tapi mengatur kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu Surat ada. Al-Hujurat. Termasuk berpolitik, Termasuk berpolitik, termasuk makrifat di situ ada sebagian. marifat ada. Iya. Gitu. Tapi ngaji gue yo suwe itu. Satu hari satu malam bisa jadi baru selesai. Ngaji itu ya. Iya. Tapi di tafsir kan ada itu. Ada, udah ada. Nah, nafsiri kan hanya nafsiri letter makna. Ya minimal gini, kalau mau ngaji surat Al-Hujurat nanti di rumah baca-baca sendiri yang itu terjemah dan tafsir bahasa Indonesia dibaca dulu sendiri. Nanti jadi begitu. Oh, bukan, kalau Al-Hujurat itu juz 27-an ke sana. Itu. Jadi nanti datang itu udah punya bekal dari isi surat Al-Hujurat itu apa, udah punya bekal, kita bisa interaktif kan gitu. Api mas, surat itu. Oh, Ya, bagus, isi bagus. 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 Di sini lengkap itu termasuk. Nah, jadi kita jangan terjebak jadi orang bodoh hanya dengan membanggakan pemikiran.